Kita sebagai umatnya diajarkan untuk berpikir kritis dan mencintai iptek. Bapak, aku mau nanya. Boleh? Jadi berpikir kritis itu apa, Pak? Coba saya kasih kamu pertanyaan. Dalam berpendapat di media sosial, lebih banyak dampak positif atau negatif? Kalau menurut aku sih, kebebasan berpendapat di media sosial bisa bermanfaat karena itu jadi bentuk pendapat. Tapi bisa juga bikin masalah kalau kita nyebarinnya tuh kayak hoax atau ujaran kebencian gitu. Nah, yang barusan kamu lakuin itu namanya berpikir kritis. Wah, betul itu. Untuk selengkapnya, Bisa tonton video ini ya. Apa itu berpikir kritis? Ciri khas manusia adalah berpikir. Karena kebiasaannya dalam berpikir, manusia menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menekankan kita untuk berpikir kritis dalam artian merenungkan sesuatu untuk dimusyawarahkan dan diputuskan mana argumen dan pemikiran yang paling unggul untuk suatu keputusan. Kita dipersilahkan untuk berpendapat yang sahih untuk mencapai hasil yang membawa kebaikan dengan berdialog secara bijak. Dalilnya ada di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Apa saja sih contoh dalam berpikir kritis? Yang pertama, menanyakan pertanyaan untuk mengasah pola pikir tentang pembelajaran kepada guru dan teman di sekolah. Yang kedua, membaca berita di internet dan koran dengan hati-hati. Dalam artian tidak asal percaya dengan berita yang dibaca atau ditunjukkan. Kita harus mencari tahu lebih dalam untuk mendukung kebenarannya. Yang ketiga, tidak asal setuju atau tidak setuju dalam mengambil keputusan. Kita harus mencari informasi yang lebih akurat untuk mengambil keputusan. Apa saja sih manfaat dari berpikir kritis? Berpikir kritis punya banyak manfaatnya loh. Yang pertama, mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan ide-ide dan solusi yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Yang kedua, berpikir kritis juga membuat kita menjadi mandiri untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan logis, mengambil keputusan, dan memberikan solusi. Yang ketiga, berpikir kritis juga bisa membuat kita mudah dalam beradaptasi. Kenapa bisa? Karena kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dengan mudah dengan berpikir kritis. Yang keempat, berpikir kritis juga bisa mengembangkan diri kita. Berpikir kritis bisa menjadi alat untuk perkembangan diri kita, untuk mengevaluasi diri kita juga. Kita juga harus memiliki sikap semangat dalam mencintai iptek. Iptek dalam Islam dianggap sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, jadi melalui ayat ini terbukti tingginya nilai menulis, membaca, dan berilmu pengetahuan. Lalu bagaimana sih penerapannya agar dapat bermanfaat bagi kita semua? Yang pertama itu menggunakan akses internet untuk mencari banyak informasi. Yang kedua, menyaring informasi dan yang diperoleh agar tidak termakan informasi palsu. Jadi begitulah iptek mempengaruhi kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih maju. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.